Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo sobat-sobat Katolik, tahukah Anda dalam gereja Katolik terdapat beberapa istilah yang seringkali kita jumpai atau bahkan Anda sendiri sudah pernah melakukannya khususnya dalam pewartaan iman. Salah satunya adalah katekese. Pada video kali ini kita akan membahas 3 topik yang terdapat dalam katekese. Yang pertama yaitu pengertian katekese, yang kedua latar belakang penyelenggaraan katekese, dan yang ketiga katekese dalam misi gereja. Jadi simak baik-baik ya video ini. A few moments later. Baik, hal pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian katekese. Secara etimologi, menurut Marinus Telambanua tahun 2005, kata katekese berasal dari kata katekein, kata kerja, dan katekesis, kata benda. Akar katanya adalah kat dan eko. Kat artinya keluar, ke arah luas, dan eko artinya gema atau gaung. Berarti, makna katekese adalah suatu gema yang diperdengarkan atau disampaikan ke arah luas atau keluar. Nah, kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, katekese adalah pengajaran agama. Selanjutnya, kita akan membahas tentang latar belakang penyelenggaraan katekese. Pada mulanya, Yesus mengajar. Kita bisa melihat pada Injil Matius bab 7 ayat 28 sampai 29. Setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Teman-teman sekalian, kutipan kitab suci tadi, kita dapat mengetahui bahwa sesungguhnya katekese itu sudah ada sejak zaman Yesus, dan Yesus jugalah sebagai penyelenggara katekese itu. Nah, kemudian timbullah pertanyaan, mengapa Yesus mengajar? Jawabannya adalah karena ia adalah guru. Kita dapat melihatnya pada Yohanes bab 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Pengajaran Yesus tidak hanya selesai sampai pada Yesus saja, tetapi sebelum Yesus bangkit, ia mengutus para murid-muridnya, yaitu dapat kita lihat pada Injil Matius bab 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, apakah para murid melaksanakan tugas perutusan dari Yesus? Jawabannya adalah ya. Kita dapat melihat pada Kisah Para Rasul bab 5 ayat 42. Setiap hari mereka mengajar di bait Allah dan di rumah-rumah dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Setelah para rasul, tugas pewartaan ini kemudian dilanjutkan oleh hierarki gereja. Mungkin ada yang bertanya, apa sih hierarki gereja itu? Dalam gereja Katolik yang dimaksud dengan hierarki gereja adalah tingkatan atau posisi wewenang yang dalam pelayanan pastoral gereja yang berdasarkan level kedudukannya terdiri dari umat dasar yaitu kita umat awam, umat inti yaitu biarawan-biarawati, dan umat jabatan yaitu imam, uskup, dan paus. Dalam anjuran apostolik katekese Tradende yaitu penyelenggaraan katekese, Sri Paus Yohanes Paulus II menegaskan bahwa katekese ialah pembinaan iman anak, kaum muda, dan orang-orang dewasa dalam iman yang khususnya mencakup penyampaian ajaran Kristen yang pada umumnya diberikan secara organis dan sistematis dengan dimaksudkan mengantar para pendengar memasuki kepenuhan hidup Kristen. Nah, dari latar belakang penyelenggaraan katekese di atas, maka dasar dari katekese itu sendiri adalah wahyu Allah. Selanjutnya kita akan membahas tentang katekese dalam misi gereja. Menurut Katekismus Gereja Katolik atau KGK artikel 4, katekese adalah bagian dari rencana keselamatan Allah
dan bertujuan untuk membuat manusia semakin mengenal, mengasihi, dan mengikuti Yesus. Kemudian menurut KGK artikel 5, katekese bukan sekedar penyampaian ajaran, tetapi juga harus membimbing umat kepada kehidupan rohani yang lebih mendalam. Kemudian KGK artikel 6, katekese merupakan tugas gereja untuk meneruskan ajaran Kristus sebagaimana yang diperintahkan dalam Matius bab 28 ayat 19 sampai 20. Kemudian menurut KGK artikel 7, katekese bertujuan untuk memperkenalkan Kristus dan membawa setiap orang kepada hubungan pribadi dengannya. Selanjutnya menurut KGK artikel 8, katekese tidak hanya tentang doktrin, tetapi juga mencakup pengajaran moral, ibadah, dan kehidupan dalam komunitas gereja. Selanjutnya menurut KGK artikel 9 sampai 10, katekese berkaitan erat dengan evangelisasi. Evangelisasi mewartakan Injil kepada semua orang, sedangkan katekese memperdalam pemahaman dan komitmen mereka terhadap iman. Berdasarkan Katekismus Gereja Katolik artikel 4-10, dapat disimpulkan bahwa katekese adalah bagian dari rencana keselamatan Allah yang bertujuan untuk membantu umat semakin mengenal, mencintai, dan mengikuti Kristus. Lebih dari sekedar mengajarkan ajaran, katekese membimbing umat kepada kehidupan rohani yang lebih mendalam. Nah, kira-kira seperti itu ya pembahasan tentang pengertian katekese, latar belakang penyelenggaraan katekese, dan katekese dalam misi gereja. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.